Nah, jumpa lagi di channel Veterinary Jakarta. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat luar biasa. Kita akan membongkar kuasa kegelapan yang selama ini menakuti banyak manusia. Bapak Ibu, bersama dengan kita Bapak Pendeta Eko Hidayat. Terima kasih Pak buat waktu dan tempatnya. Juga bersama dengan kita Ibu Pendeta Vera Setiawan. Terima kasih Bu buat waktu dan tempatnya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai topik kita akan berdoa. Saya persilakan Bapak Pendeta Eko. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur kami boleh berada di sini karena kasih dan kemurahan-Mu. Bapak, tolong lindungi kami, pagari, bentengi, dan supaya apa yang kami katakan adalah perkataan dari Engkau sendiri. Lindungi kami, pagari, dan juga semua Tuhan apa yang kami katakan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, untuk mempersingkat waktu, Pak Eko, Ibu Vera, saya mendengar cerita bahwa Pak Eko dan Ibu Vera adalah teman seperguruan. Bukankah betul kayak gitu? Ya, betul. Iya. Kita akan mendengar Bapak Ibu kisah Ibu Vera dan Bapak Eko Hidayat sebelum terima Yesus. Kemampuan dia punya ilmu apa yang mereka punyai dan kekuatan ilmu itu seperti apa gitu. Nah, cuman saya hari ini kita akan membahas bagaimana dari sisi Pak Eko melihat ilmu dari Ibu Vera itu seperti apa. Dan Ibu Vera juga menceritakan, wah Pak Eko itu dulu seperti ini loh. Ya, menjelaskan ya. Betul Pak, betul. Baik, saya persilakan kepada Pak Eko dulu bagaimana bisa menceritakan. Ya, saya berguru sebetulnya dengan ayahnya Ibu Vera. Ya, selama 7,5 tahun begitu. Satu hari dimintakan kalau saya mau kelihatan, mau punya kuasa, harus belajar mantra Ong Tian Te Ong Ong. Itu dulu supaya saya punya kekuatan, supaya saya punya kemampuan ya untuk melawan kuasa-kuasa yang lain gitu. Nah, disitulah saya belajar 7,5 tahun dan 40 hari saya harus puasa. Begitu saya puasa untuk itu dan tidak boleh makan barang berjiwa juga, vegetarian. Nah, kemudian dalam itu saya mendapatkan kemampuan, sudah sukses 40 hari bisa dapat kekuatan yang lain-lainnya. Seperti Ibu Vera lebih penglihatannya sebelum saya dapat, Ibu Vera emang sudah ada. Pernah saya bertanya pada Ibu Vera bagaimana keadaannya. Waktu itu Ibu Vera mengatakan bahwa dia melihat katanya seekor anjing perutnya ada anaknya kelihatan gitu. Coba Bu Vera, apa betul waktu itu penglihatannya? Tolong diberitahu. Yang Ibu Vera mendapatkan satu penglihatan yang luar biasa, sepertinya orang indigo gitu ya. Ya, tolong coba Ibu Vera menceritakan bagaimana itu. Iya, yang tadi Pak Eko ceritakan. Ya, saya dilahirkan memang di tengah keluarga dan saya paranormal. Saya umur 11 tahun sudah dapat sixth sense. Sixth sense itu zaman dulu sixth sense tahun 61 ya. Indra keenam ya. 61 indra keenam. Iya. Entah bagaimana kalau sekarang tahun 2020 sekarang nih, sebelumnya juga ya sudah ada indigo. Indigo betul. Saya kurang paham dari mana, pokoknya sixth sense dan sekarang orang taunya indigo begitu ya. Iya. Indigo. Jadi saya pertama kali lihat bukannya itu, tapi karena beliau tanya saya mengenai anjing ya, itu adik saya itu mengembangbiakan anjing. Satu waktu anjingnya itu keluar air dan keluar darah seperti wanita ya, mau keguguran. Oh, iya. Ya kayak gitu. Jadi akhirnya diceklah ke dokter hewan. Dokter hewan suruh ronsen. Di ronsen ternyata anjingnya masih bagus, janinnya nggak usah digugurkan, tapi diikat di tembok begitu loh. Ya, oke terusin. Tapi anjingnya anaknya satu, katanya begitu. Kata dokternya ya Bu ya. Kata dokter, bukan kata dokter, di ronsen. Oh, di ronsen satu. Di ronsen satu. Iya, satu iya. ekor. Jadi adik saya biasa kan kalau mengembangbiakan anjing dengan dia punya wanita. Iya. Sama yang pria, Iya. yang laki-laki dah, Iya. anjing. Nanti anjing yang laki-laki itu nanti pilih
majikannya itu yang terbaik dari anjing anak kita ini. Oh gitu. Yang paling besar nomor 1 Iya, gitu iya. loh. Jadi sisanya baru boleh kita ambil begitu. Iya, iya. Jadi akhirnya adik saya kecewa gitu ya. Ya anjingnya 1. Anaknya cuma 1 ya. Jadi saya nggak dapat apa-apa dong. Iya, betul. Tapi tetap vitamin, bla 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 bla, makanan semua daging mesti dimakan tetap begitu kan. Iya. Gimana ya? Akhirnya karena memang saya bersama Pak Eko, orang tua saya, banyak-banyak lagi 40 orang begitu ya, semedi setiap hari. Iya. Akhirnya adik saya bilang, coba liatin, Ci katanya, itu anjing saya katanya, bawa kemari lah, saya bilang, diselentangin begini, anjingnya, saya kayak begini, udah segitu aja, segitu sudah, nggak pakai lihat-lihat dulu apa nggak usah, selentangin langsung saya lihat begitu, oh enggak 3 kok, ada enggak tinggal 1 tapi 3, 2 abu-abu 1 hitam, yang bener nih katanya, ya mana saya tahu, saya bilang. Nanti buktinya aja nanti begitu dia keluar atau melahirkan 2 abu-abu 1 hitam. Oh gitu ya. Ya, jadi apa ya dari kecil kita tuh udah diagung-agungin hebat lah apa begitu. Karena bisa melihat itu ya. Yes, banyak lagi. Tapi Tuhan Yesus tuh Bapa di sorga, Sang Pencipta nggak setuju lah. Betul. Kalau saya dilulukan hebat gitu Iya, ya. betul Nah kita sekali. juga anak kecil nggak ngerti lagi kan. Jadi akhirnya saya boleh jumpa dengan firman Tuhan di radio tanpa pendeta loh. Iya. Saya sendiri berjumpa dengan Tuhan Yesus, saya bertobat. Nah itulah Pak Eko akhirnya ronsen dokter teknologi katakan 1, tapi indigo fiction saya itu waktu ada 3, 2 abu-abu 1 hitam, yang keluarnya 2 abu-abu 1 hitam. Itu Pak Eko. Iya. Itu dilihat. Jadi betul begitu lahir keluar 3. Iya. Wah, ini luar biasa ya. Emang dari dulu juga saya tahu gitu ya, bahwa adiknya mengembangbiakan binatang anjing gitu ya. Jadi bukan itu saja. Saya pernah dengar bahwa Bu Vera berbicara kepada saudaranya yang di Amerika. Ya. Bisa tahu gitu. Bagaimana kira-kira itu? Tolong dijelaskan. Di Amerika ya. Jarak jauh gitu. Ya, adik saya yang ke-4. Jadi dia dari Amerika. Lalu dia telepon, halo gitu, mau tanya lah karena di memang Jakarta ya. Ya saya di Jakarta. Karena memang saya di keluarga di RT RW di mana-mana semuanya tahu bahwa kita bisa lihat gitu loh. Six sense, iya, saya six sense begitu. Indigo sekarang ya, gampangnya ya. Jadi akhirnya adik saya yang ke-4 itu dari Amerika, Los Angeles. Dia interlokal ke saya. Dan saya lah, halo, kenapa, siapa? Oh, kamu apa? Tunggu, saya bilang. Ih, kamu sama siapa tuh? Kok ada wanita di bahu kamu? Iya. Gitu. Kan istri kamu kan panjang, ikel-ikel. Tapi ini enggak, segini, pendek, lurus begitu loh. Ya terus, udah terus. Nggak bisa, siapa itu? Udah terus. Nah, saya juga nggak enak, saya udah tahu deh ya. Akhirnya. Jadi akhirnya Ketahuan begini. bukan ketahuan lagi. Ada udang di balik ketembak. kuetiau. Akhirnya ya adik saya ntar 2 jam beberapa jam lagi 1 jam lupa lah ya. Dia bilang iya itu ya itulah teman dekat gitu loh. Tapi mesra ya. Iya, jadi begitu Pak Eko. Jadi saya bilang dari jauh jadi bisa penglihatan ya. Jadi benar itu yang Betul. dilihat ya. Memang itu saudara. Itu bukan dari belajar, itu dari bawaan, dari lahir Ya. ya sampai itu bisa Betul. yang kelihatan. Kalau kita ini belajar juga bisa, iblis bisa kasih kekuatan ya. So, saya juga 7,5 tahun yang tadi saya katakan belajar, akhirnya bisa waktu bersama wakil guru dan istri saya dulu itu pergi ke luar negeri. Ya, baik luar negeri, akhirnya ngidap di Genting Highland. Di Genting Highland tuh ada di bawahnya ada tempat permainan dan juga ada tempat judi. Waktu di tempat judi saya nggak suka judi, jadi mereka pada main kecil-kecilan gitu. Terus saya lihat kenapa kok ada kayak tuyul-tuyul gitu, kecil-kecil. Nah biasanya tanya
siapa kamu? Nah, dia yang mengawal di situ supaya orang kalau main bisa terus-terusan gitu. Oh, tunggu Pak. Bapak bisa diskusi sama roh yang di situ ya? Ya waktu itu. Oh, tapi orang secara jasmani yang seperti saya ini orang-orang awam nggak bisa ngelihat. Nggak bisa lihat. Nggak Jadi bisa, mana Oh, bisa. nggak bisa. Oh, itu Bapak belajar atau gimana Pak? dapat belajar dari ilmu yang guru saya kasih. Yang mantranya Om Dante Om. Banyak mantra-mantra, setiap dewa ada mantranya sendiri. Gitu. Iya. Jadi itu waktu katanya kamu siapa? Itu dari Bangkok. Oh, dari Bangkok. Iya. Pakai bahasa Bangkok atau gimana? Itu nggak, topinya topi kayak Bangkok. Hah? Ini heran tuh. Roh itu nggak pakai bahasa apa aja dia ngerti ya. Oh. Heran itu. Biarpun orang Amerika, orang Rusia, orang Bangkok, Thailand, ngerti aja. Pak Eko jadi ngerti apa Ya, yang dia omongin. dia kita ngerti. ngomong aja Oh. biasa gitu. Jadi saya juga nggak tahu roh itu kok bisa ngerti semuanya. Ya seperti Tuhan Yesus, siapa juga di seluruh dunia ada tahu ya bahasanya. Nah di situ saya lihat, wah itulah roh yang belajar, yang mengikat orang supaya tetap main judi. Maka orang tuh main judi pagi, sore, siang, Kecanduan malam, jadi, Pak, ya? terus aja Kecanduan aja. kecanduan, nggak ada berhentinya. Ya, dan juga banyak sekali yang saya dapat juga dari Ibu Vera tentang bagaimana pelajaran-pelajaran yang harus saya pelajari. Sebab Bu Vera tuh cepat sekali kalau bicara dengan roh-roh itu ya Bu ya. Jadi banyak yang diberitahukan. Misalnya kalau kita boleh pergi, sebab Ibu Vera sendiri pernah dengan kita punya siapa namanya Pak Edward Bagio itu waktu pergi keluar kota, itu roh berbicara kepada Ibu Vera suruh tukar supirnya yang mengendarai, bukannya Pak Edward minta supaya suaminya Bu Hera yang setir. Bagaimana tuh waktu itu sampai bisa jadi kecelakaan? Oh, silakan. Ya ini tahun berapa, 80 sekian lah ya. Udah lama sekali. Iya udah lama sekali. Jadi dibaptis akhirnya karena gerejanya di Cianjur. Jadi kami selalu tiap hari Minggu ke Cianjur. Iya. Lalu tiba-tiba kita pulang dari Cianjur, ternyata suami saya tuh ngantuk gitu loh. Ngantuk tabrakan dan kita bingung kok nggak ada satu arah jalan tol kan. Nabrak siapa gitu. 2 minggu baru dapat. Oh gitu ya. 2 minggu baru dapat. Oh iya, saya ingat katanya ada truk pasir lagi diem, saya tabrak katanya begitu. Dan akhirnya suami saya masuk stang setir kemari, orang-orang pada datang dan saya bilang dia begini, gitu, kakinya ngerem. Saya bilang, yuk hidup masih, hidup katanya. Iya. Siap dia berarti. Suami saya, yuk hidup masih, kok bisa jadi kaget gitu kali ya. Shock ya. Hidup masih hidup katanya gitu. Ya udah jadi 5 orang dongkrak pakai apa sih namanya tuh? Iya. Alat itu ya. Besi, linggis, pakai linggis. Akhirnya selesai dan sebelumnya ada hamba Tuhan di sebelah kiri duduk, disuruh gantikan suaminya. Enggak sih ngantuk katanya begitu. Langsung aja tabrakan. Jadi kalau ditanya kenapa, itu kedekatan seseorang dengan Allah Bapa di surga, dengan Tuhan Yesus Kristus, dengan Roh Kudus. Iya. Nggak bisa. Kenapa? Ya nanti bisa rasakan. Kalau kita seperti orang itu baca firman, lakukan firman. Orang baca firman boleh. Saya beberapa kali nih baca firman bolak-balik. Lakukan nggak? Iya. Itu yang penting. Kalau kita lakukan, ini satu kita lakukan, itu masuk dalam hati kita. Jadi bukan semua firman ada dalam hati kita, bukan. Yang kita lakukan itu satu masuk. Iya. Dia di dalam kita di dalam dia. Betul. Gitu Pak Eko. Oke. Ya memang saudara banyak yang kita alami di dalam bahasa kegelapan, bukan mau mengagungkan dia hebat. Cuman kalau kita belajar banyak kejadian-kejadian yang kita nggak pikirkan. Misalnya satu hari saya kan pergi dengan wakil guru, pergi untuk ke luar negeri gitu. Saya juga diajarkan di Bangkok. Di Bangkok dikasih
itu kekuatan oleh semacam kayak guru di sana gitu, dipegang pundak saya, diisi. Jadi saya punya kekuatan bisa tangkap roh orang. Banyak. Kalau sekarang dilihat, mengapa ada orang Kristen walaupun dia majelis manusia zaman iblis, saudara, tetap bisa kena karena dia kurang menghayati firman Tuhan. Ada seorang tanya saya, Pak Eko, kok saya di ATM bisa diambil? Nah, itu pelajaran. Bisa nyolot orang gitu. Sebenarnya di Uvera juga bisa. Ya, Uvera bisa? Bisa. Nah, dia lebih ada kuasa juga. Baca mantra-mantra juga ada banyak. Tapi di situ dia sebenarnya kalau yang orang datang di ATM itu bertiga. Yang satu tangkap roh orang, ya ditepuk gitu ya, Pak mau ke ATM ya, ya kaget, rohnya ditangkap. So manusia punya roh. Kalau binatang nggak ada roh, ya, malaikat ada roh nggak ada tubuh. Kalau binatang ada tubuh nggak ada roh. Nah di situ, jadi dipegang, yang kedua masuk rohnya. Nah yang ketiga membimbing, mari Pak bukain dong ATM-nya, berapa pinnya. Dia kasih terus begitu, dikasih sampai habis tuh ya, bisa diambil. Pak, saya mau pertegas Pak. Ketika Bapak menepuk, roh orang yang ditepuk itu keluar. Bukan saya nepuk, saya waktu itu memberitahukan ada 3 orang. 3 orang itu dia asalnya dari Bangkok, dia bisa tepuk orang punya pundak. Pas dia tunggu di ATM, begitu rohnya deh. Roh orang yang lagi di ATM keluar. Iya. Terus? Nah orang yang orang yang kedua. Orang kedua? Kedua kan dia bertiga. Terus? Yang kedua dia masuk rohnya. Roh orang kedua masuk ke orang yang di ATM. Yang ketiga tinggal membimbing. Oh, gitu. Ambil. Nah soal roh-roh begitu banyak. Dulu bagaimana pernah saya tanya, ini orang jahat bagaimana? Bu Vera kita ikat. Bagaimana tuh? Yo bisa ikat orang gitu. Gimana Bu? Ada kesaksian, ada cerita masa lalu bagaimana Ibu bisa mengikat ya Pak? Iya. Mengikat orang itu diikat aja. Mengikat. Kalau saya sih 90% saya tugas saya di persekutuan ya, perkumpulan orang tua saya. Jangan lu kosong gelap dulu. Saya paling marah sama orang Kristen, tahu nggak? Gitu. Iya. Apa sih lu emang lu yang terang dulu, gua gelap ya. Gitu. Padahalnya saudara kasih benar ya, benar karena kalau kita baca firman, makanya mesti baca firman. Jadi Yesus berkata, akulah terang dunia. Di luar Yesus itu gelap. Maka timbullah satu perkataan, kegelapan lah, lu gelap lah gitu. Kuasa gelap lah. Gitu. Nggak bisa ditolak kalau benar. Akulah terang dunia. Di luar dia ya kamu gelap gitu. Jadi benar lah. Tadi saya ngomong apa tuh? Kuasa gelap Bu. Kuasa gelap. Tadi Ibu tersinggung, orang Kristen kalau tersinggung Ibu. Ya, enggak, Pak Eko tanya apa? Oh tadi Pak Eko bagaimana roh itu diikat. Roh itu diikat. Nah, tugas saya cuma melihat. Yang saya lihat orang tua saya dengan Pak Eko, ya itu roh orang diangkat-angkat lah, orangnya bentuknya kayak apa saya yang lihat begitu loh. Jadi saya tuh pelihat, gitu loh. Indigo karena basicnya ya. Iya, indigo. Jarang saya mau hantam orang, mau apain orang gitu nih ya, enggak sama sekali tidak. Jadi saya tuh nah sekarang jangan sampai salah ya, kadang-kala kan ini kan cuma tidak seminar. Kalau seminar kita enak panjang 1 hari ya. Maksudnya Pak Eko bukannya roh kita tuh keluar ambil orang gitu ya. Roh kita tuh ngapain gitu. Karena kalau roh kita keluar ya kita mati. Jadi roh manusia ini dikuasai oleh roh jahat. Ya iya. Oh gitu. Susah juga ya roh jahat ya. Roh kuasa gelap lah ya. Jadi roh kita itu dikuasai. Nah roh itu yang bekerja. Kira-kira begitu. Jadi maksud Pak Eko begitu, bukannya roh manusia kita, bukan. Kalau roh saya tuh saya pernah juga lihat Jakarta Surabaya, suami saya itu saya keluar. Apanya itu?
rohnya. Oh, Kalau salah bicara, roh kita keluar. Padahal bukan. Secara alam roh kita punya yang dikuasai oleh roh itu, dia keluar. Kita liatin dia tuh gitu loh. Oh, kayak gitu. jenis tuyul begitu ya Bu? Apa begitu? Ya, bisa. Jadi kayak kita bisa perintahin roh jahat, tolong dong liatin gitu ya? Oh enggak, saya mah langsung aja dapat gitu. Oh. Jadi maksud Pak Eko bukannya kita tuh rohnya keluar gitu ya. Kayak itu waktu saya keluar ke Surabaya gitu ya. Nggak bisa bilang roh. Penglihatan saya jalan sampai ke Surabaya, lebih baik begitu. Kadang-kadang kita juga bisa jadi feedback kepada kita ya. Iya. Kan roh manusia kalau keluar mati gitu Iya, loh, betul. bukan. Jadi roh manusia dikuasai lagi oleh roh manusia. 1 Korintus 3 ayat 16, apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu akan diambil daripadanya. Jadi berarti kita lagi diselubungin tuh. Roh kita itu coba tangan-tangannya. Ini roh kita dikuasai, semuanya begitu dikuasai. Jadi kalau selubung itu, kalau kita berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil. Selubung apa? Selubung dosa, selubung setan, selubung kuasa kegelapan, selubung tadi apa? Pak Eko bilang judi, bohong, semua diangkat semuanya. Semua yang mengikat diangkat. Ya, di mana ada kemerdekaan, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Gitu loh, dimaksudnya Pak Eko ya, Pak Eko begitu ya. Itu Jadi artinya bukan adalah mengikat roh gitu ya. apa? Artinya mengikat roh yang Pak Ibu bilang tadi seperti itu ya. Lain-lain, bukan. Saya tidak seperti itu. Saya cuma Melihat aja. Lihat. Cara kerjanya. Nanti Pak Eko dengan papi saya, nah dia ngomong-ngomong gitu. Saya masih kecil kan ya, jadinya nggak ngerti gitu. Coba lihat, gini. Iya, ini orangnya begini. Ya Pak Eko orangnya gitu ya. Iya, gitu. Gitu loh Terus, saya. ketika ibu melihat, terus tugas Pak Eko gimana Pak setelah itu? Iya langsung ngobrol sama papi saya. Nah, Kerasukan. Oh, orang yang Trans, lagi trans. dikonsultasi Tiap itu? hari papi saya trans. Oh. Tiap hari. Kerasukan. Nah, Manifestasi. ngobrol-ngobrol sama Pak Eko dah, sama yang lain-lain gitu kan. Oh, jadi seperti orang kesurupan gitu? Bukan seperti Bukan. kerasukan Memang kerasukan ya, Kerasukan terus memang mereka ada diskusi orang tuanya Ibu Vera. bukan diskusi. Kita punya masalah. Saya nggak punya jodoh. Ngomong dia Pak Eko punya pebisnis kan. Saya utang saya nggak dibayar nih. Gitu maksudnya banyak lah masalah-masalah begitu. Oke. Ya. Ada lagi nggak Pak Eko cerita-cerita? Kalau saya tanya Bu Vera, you punya TV, lihatnya kayak Iya, TV. iya benar. Mata saya seperti TV Jadi gitu. memang jelas ya Bu ya, kelihatannya jelas. Jelas. Seperti apa? Yang anjing itu ya. Ya. Itu Jadi memang- saya nggak usah baca mantra, pasang-pasang hiung, nggak usah. Lihat dulu. Oh, enggak. Itu begini. rupanya 3 dimensi atau memang jelas kelihatan bener-bener itu? Benar-benar nggak pakai dimensi. Satu dimensi aja kelihatan udah langsung. Iya. Iya. Jadi kalau kita lihat dunia roh ini juga mempunyai kuasa. Iya. Sebab kenapa? Yesus aja ditawari, lagi Yesus berpuasa 40 hari, ya ditawari sembah aku. Jadi Yesus menjadikan yang nomor 2, dia nomor 1. Dia dikembalikan. Maka dari itu kita harus lebih kuat. Kalau kita tidak punya kekuatan, orang-orang Kristen juga gampang. Kok ada orang Kristen kesantet karena dia nggak punya kekuatan? Kan di dalam Lukas 6 ayat 21-22 itu mengatakan jika seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tapi jika ada seorang yang lebih kuat daripada yang menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan bagi-bagi rampasannya itu. Nah, di situ yang pernah telepon kepada saya bagi-bagi majelis kok. Dia sendiri kemarin katanya ambil uangnya jadi habis, diambil orang. Ya, jadi dia tanya kenapa kok saya orang Kristen kok bisa? Nah kalau yang lemah si iblis lebih kuat. Nah kita bukan mengagungkan, maka orang Kristen juga harus mempunyai kekuatan. Ya Bu Vera ya. Kalau kita tidak punya kekuatan itu dia lebih hebat, lebih lemah. Gitu. Nah kalau Bu Vera sebetulnya lagi penglihatan itu saya rasa seperti Elisa waktu mau diserang di Israel, dia kan perang dengan raja Israel, lantas dia pergi ke
ke Raja Aram, rohnya bisa pergi ke Raja Aram. Dia dengerin apa yang Raja Aram ngomong. Besok serang Raja Israel, tempatnya di mana gitu. Pas diserang nggak ada. Situ tentara nggak ada, orang nggak ada, jadi seringkali begitu. Maka roh itu bisa pergi. Sebenarnya Bu Vera juga mempunyai itu, bukan wisata roh, ya, tapi ada pendeta punya wisata roh, turun naik ke surga katanya. Ya, dia nggak tahu. Jalan-jalan di Iya, dia ada di alam gaib sebetulnya. Oh gitu. Alam gaib, bukan di alam kudus. Kalau sekarang kita semua ada di alam kudus. Ya, jadi yang dibilang dimensi keempat itu kan dimensi yang pertama Allah yang ciptakan bumi, dimensi kedua ciptakan ruang, dimensi ketiga ciptakan waktu, dan Allah sendiri ada di dimensi keempat, tembus ruang dan waktu. Sebetulnya saya lihat Alkitab dengan kejadian begini yang kita pelajari, jadi kita tahu bahwa kita semua masuk di dalam roh. Jadi kalau dulu saya belajar, ya Bu Vera, belajar dengan orang tuanya Bu Vera itu pakai mantra, berpuasa, ya, nggak boleh makan barang berjiwa berapa lama gitu. Dan konsekuensi yang harus saya nggak punya kekuatan, itu bisa muntah darah Bu, bisa mati. Tapi karena saya dibimbing, jadi saya kuat. Setiap malam saya datang. Itu buat apa Pak? Mantra segala macam, medis segala macam. Iya. Buat dapat ilmu apa ya Pak? Wah, kekuatan. Kekuatan supaya apa ya? Bisa perintah roh jahat atau gimana? Bisa melawan roh-roh yang lain. Oh. Saya mau Bu Vera beda. Saya suka nyerang. Ya. Oh, kayak nyantet orang. Suka nyerang. Gimana? Ya, mau bikin orang itu sakit, mau bikin. Enggak, dia santet sih, enggak sampai keras begitu, tidak. Maksudnya dia marah nih, tangan kita begini aja, ya kan? Orang itu keloyongan nanti. Oh, kayak di itu ya, apa sih? Nah, pokoknya kita gini-gini aja, pura-pura gini tuh, dengan baca-bacaan, orang itu keloyong-keloyongan. Gitu, nggak nyantet gitu, kita nggak ya, nggak nyantet, nggak guna-guna, nggak. Cuman ada satu hal. Iya. Saya tuh diinjili oleh seorang hamba Tuhan ya, Pak Edo Subagio. Dia yang mau, saya dibaptis oleh Ibu Vera juga, sama Pak Edo Subagio berdua itu di laut ya Bu ya, di laut itu waktu. Nah, saya itu mau tangkap rohnya. Tangkap roh siapa Pak? Rohnya bukan, itu pendeta itu. Karena dia tiap kali katanya Tuhan mau pakai saya. Saya disuruh bertobat. Nah, saya nggak mau. Orang udah enak. Ya. Enaknya apa Pak? Waktu ikutin proses itu enak apa? Dagangannya semua laku. Dagangannya laku laris. Pernah nggak? 1 bulan saja bisa dapat berapa M. Oh gitu. Iya. Pak, ini saya mau nanya. Kan biasa dalam sesama yang punya ilmu kekuatan gaib, bahasa batin, itu bisa saling menyerang kan Pak? Pernah nggak Bapak diserang gitu? Oh, pernah. Saya setelah jadi hamba Tuhan itu ya, saya diserang. Saya khotbah di Banyuwangi. Di Banyuwangi di Full Gospel dulu gitu ya. Nah, itu orang Full Gospel salah kaprah. Dia bilang orang kebatinan guru. Gurunya orang kebatinan bukan saya, bukan guru, saya murid. Jadi sudah bertobat. Dia buang segala kuasa kegelapan. Dulu mempunyai kemampuan untuk bicara dengan roh, untuk menangkap roh orang, untuk berperang, melawan roh-roh itu. Padahal roh itu, melawan roh itu tergantung kekuatannya, ya kan? Tergantung kekuatan, maksudnya siapa gimana? yang lebih kuat? Oh, jadi di Alkitab benar dong ya, ada yang tahapan-tahapan di udara begitu, panglima segala macam? Iya ada. Oh. Bahkan saya kan belajar sama orang tuanya Ibu Vera. Iya. Saya mendapat bendera. Bendera apa Pak? Benderanya ya benderanya nggak besar, kira-kira 30 cm. Benderanya ada yang hitam, ada yang merah, ada yang kuning. Nah di situ kalau saya keluarkan bendera hitam, semua tunduk roh-roh itu. Jadi saya ada kekuasaan. Oh. Jadi kalau pergi ke tempat-tempat yang keramaian atau apa, tinggal ngomong aja. Oh gitu. Maunya apa, bagaimana. Jadi di Indonesia banyak
ke Borobudur, Mendut, Prambanan semua. Saya senang ke tempat-tempat itu karena ketemu Terus Bapak bisa dengan diskusi roh-roh. sama roh itu? Ya dikasih kekuatan lah. Oh. Gitu. Jadi kalau saya pergi sama papanya Ibu Vera, sama wakil guru dan teman-teman yang namanya siapa itu, yang namanya atau siapa ada? Iya. Itu- Apiau ya. Ingat mau dia pergi. Nah itu kalau ada apa-apa, nah kita yang ditanya. Iya. Jadi roh-roh itu banyak. Roh-roh itu kalau kita nonton di film, di YouTube, film Kerasakti, itu dewanya banyak. Kayak gitu tuh dewanya. Mau dewa apa, mau minta apa gitu. Nah jadi hidup dalam hidup bener senang. Kita kepengennya ketemu dewa. Ya jadi kalau malam-malam saya bersemedi, saya punya tempat sendiri. Begitu. Nah jadi mana mungkin saya bertobat, tapi itu hamba Tuhan bilang saya dikuasai roh kuasa kegelapan, roh iblis. Nah saya marah, saya bilang sama guru saya bilang tuh itu kok kita dibilang kuasa gelap, roh iblis ada. Siapa? Itu pendeta. Antar malam serang. Kan saya udah punya mantra Om Tian Te Ong Ong. Berarti kalau diterjemahkan raja di atas segala raja, bahasa Hokkien. Ong raja, Tian langit, Te Ong Ong di atas segala raja. Berarti Pak Iku kayak jenis-jenis kayak kuntilanak gitu. Apa? di bawah. Pocong itu jauh di bawahnya. Wah itu sih, itu dah Kastanya rendah deh itu ya. wah rendah. Apa ya? Itu kok nggak berani dekat-dekat kita. Oh, iya? Nah udah gitu guru saya bilang tangkap aja rohnya, bikin dia gila. Kristen nggak mau tangkap rohnya supaya dia gila. Nah jadi saya sama guru saya gitu sepakat. Malam ini ntar malam jam 12 bener tuh, dia jam 12 itu orang lagi tidur. Lagi tidur saya coba, kan saya udah kira-kira 90% kekuatan dapat tuh dari dewa-dewa dan melalui guru saya. Ya, guru saya juga udah kuat. Begitu saya mau tangkap rohnya, balik ke saya. Duh, kok ini orang Kristen ada ilmunya juga. Udah 25% Terus? saya penasaran, saya baca lagi mantranya, saya hantam dengan 70%. Itu efeknya apa ya? Kalau 20% Bapak mau tangkap itu efeknya ke orang itu apa ya? Kalau orang itu orang biasa, kan nggak ada menjaga, nggak ada ilmunya. Iya, terus? Nah saya tangkap biasa saja. Terus orang itu apa yang terjadi dengan orang? Kalau saya tangkap, saya mau ngapain dia? Mau bikin dia gila? Oh, Apa bisa? Oh. Seperti ada orang dulu usaha saya, dia nggak bayar utang. Saya tangkap rohnya, bayar nggak kamu? Iya bayar benar. Kalau nggak bayar, saya siksa kamu. Ketakutan. Ngeri juga. Roh juga Cerita-cerita takut. kayak gue ya. Iya, Tapi kalau Ibu dia Vera gitu. bisa. Beda lagi, Ibu Vera nggak suka perang. Oh betul. Nggak suka. Main halus ya berarti. Iya, kalau saya nyerang terus, mau nggak bayar. Gitu, main halus ketemu nyerang ya kan? Nah maksud saya itu cuma Lebih ke arah- posisinya iya. di indigo. Lebih ke arah penglihatan. Ya memang karena semua orang tidak ada penglihatan kan, kalau kebatinan tidak ada penglihatan nggak enak. Iya, betul. Gitu Nggak loh. Jadi kayak mata-mata begitu ya Bu ya? Bukan bukan mata-mata, mata-mata. jadinya Pak Eko paling doyan sekali bakso penglihatan. Dia pengen bakso nih. Luar biasa ini Pak Eko, luar biasa sekali. Dan saya orangnya pendiam ya kan, nggak bisa bicara begitu. Jadi setiap hari tuh Pak Eko jadi jubirnya saya. Kalau setelah semedi ada apa, lihat apa. Pernah ya Pak Eko ya? Saya pernah lihat saat di atas tuh, itu kayak di satu kerajaan ya. Jadi ada kipas begitu ya, seperti ada kayak Jawa, kayak ada Cinanya gitu loh ya. Ternyata setelah saya baca Efesus 6, oh ini dia. Di atas itu ada kerajaan. Di udara. Ya pernah ya saya lihat begitu itu waktu. Gitu, jadinya benar-benar bagus lah. Oh iya, saya mau tanya nih Bu. Iya. Kayak semacam Bu Vera ini kan indigo lah ya. Orang indigo gitu ya. Sebenarnya indigo itu positif atau negatif sih sebenarnya? Dan itu asalnya dari si jahat atau memang Ya. karunia dari Tuhan? Ya, kalau indigo
tidak ada di dalam firman Tuhan. Iya. Yang tidak ada itu jawab sendiri. Yang ada adalah dipinjamkan 9 karunia Allah kepada kita, gitu loh. Ada penglihatannya, ada karunia imannya, ada karunia kesembuhannya. Saya masih bisa melihat kalau Tuhan kasih. Betul. Karena kenapa? Masih bisa lihat nggak, Bu? Sesuai firman Tuhan sudah diangkat sampai ke akar-akarnya, yang bukan dari Bapa di sorga, gitu. Jadi saya ya itu waktu ya tanya-tanya Pak Eko, nanya orang tua saya melihatnya. Kalau nggak dia tanya juga. Pernah satu kali, maaf Pak Eko ya, boleh ya, nggak marah ya. Pernah sekali, kita kan selalu kan sampai jam 1, jam 2 gitu kan, capek gitu ya, meditasi 2 jam, 3 jam gitu, oh diam gitu. Jadi akhirnya Pak Eko tuh karena pebisnis, salesman-nya mau kemana, apa, nanya semuanya gitu. Dia tanya, coba gimana? Ya kias syaratnya supaya berhasil gitu loh. Jadi ya udah, di atas kan saya lupa Bapak Eko di lantai, dia lantai 4 Pak. Apa itu? Tinggalnya. Oh, tinggalnya di 3. Lantai 3. Jadi saya bilang kan lantai 3 punya itu tuh tanah yang merah-merah tuh, bakal tanaman bunga gitu kan. Ya udah, yuk bikin aja itu onde-onde dari tanah merah, udah makan gitu loh. Kalau salah 7 deh gitu. Besok-besok kan tiap hari kan Pak Eko paling rajin ya. Jadi orang tua saya angkat anak Pak Eko. Karena paling rajin, akhirnya tidak pernah absen. Langsung besok bagaimana? Udah dimakan tanahnya. Udah tanah merah udah dimakan onde-onde katanya. Satu-satunya orang yang di dunia saya rasa anak kecil juga dikasih onde-onde tanah dia nggak mau gitu. Tapi kalau kita sudah dikuasai oleh kegelapan, kita nggak bisa apa-apa loh. Oh gitu. Ya sekarang bisa ketawa loh. Kalau dulu tuh serius kita. Serius ya? Serius. Kalau bentar Bu. Saya mau tanya di responnya Pak Eko. Waktu Pak Eko disaranin sama Bu Vera itu gimana ya? Ya saya percaya saja. Saya Karena itu satu perseguruan. Luar biasa Bapak Ibu. Waktu itu saya belum belajar mantra Om Tete Om Om. Jadi saya belum bisa kadang-kadang punya penglihatan gitu ya. Nggak ada. Jadi karena disuruh supaya saya dapat keberuntungan di tanah, saya makan untuk cacingan. Iya. Kalau cacingan kan dia. Enggak, dari namanya aja Pak Eko saya kedengerannya udah agak ngeri-ngeri sedap itu. Nama ilmunya tuh. Raja di atas katanya. Saya nggak bisa nyebutnya itu. Itu Lucifer. Lucifer ya? Iya. Udah kelas berat itu Pak. Nah, udah kelas berat itu. saya belum lanjutan. Iya. Udah gitu namanya Pak Edo Subago suruh saya bertobat. Iya, terus gimana tuh? Saya telepon guru saya, Kristen mah kecil. Iya. Ya Om dan tayang Om aja. Kamu sambut sama dia. Mau diapain? Saya pikir kan dia di jalan apa kejayaan ya, keselamatan, keagungan, keutamaan, kejujuran, di situ semua tuh yang bagus-bagus. Gajah Mada ya? Iya, di Gajah Mada. Nah setelah itu saya pikir 25% orang Kristen gampang, taunya nggak mempan, nggak mempan tuh. Kok balik lagi ke saya? Orang kalau bikin guna-guna nggak mempan, balik ke dirinya sendiri. Betul. Apa yang terjadi sama Bapak Pak? Nah, kalau balik itu? Enggak saya, belum. Oh belum. Saya pikir wah kurang nih. Saya ambil yang 50%. Iya. Balik lagi juga. Saya ambil yang sampai 90%. Saya mental kira-kira 3 meter. Saya hampir muntah darah. Kalau muntah darah itu guru saya bilang itu anggur merah. Anggur merah yang untuk dipersembahkan kepada kuasa kegelapan. Oh gitu. Nah jadi saya lihat itu orang Kristen kok ada selubung terang, nggak mempan. Jadi orang Kristen yang benar-benar hidupnya kudus dan betul, dia nggak mempan. Nggak mempan ya? Iya. Jadi kalau orang Kristen yang tanggung-tanggung, ya kenal lah. Pak, sorry Pak, saya mau nanya. Waktu Bapak saat itu mau cabut rohnya dia, itu pendeta, itu jarak berapa meter Pak? Kira-kira kalau dari Mangga Besar ke Gajah Mada itu 10 kilo kali ada ya. 10 kilo. Nah, kalau dunia roh
tidak ada batasan, nggak ada batasan. jarak. Jarak bisa saja. Kayak Ibu Vera tadi bisa melihat ya yang di Amerika begitu jauh bisa. Sebab semua universal. Dunia roh itu universal. Ya, walaupun roh itu pergi atau penglihatan gitu. Nah, jadi kalau kita lihat ada roh juga di Alkitab, maka kita bisa melihat lagi Filipus. Filipus disuruh untuk menginjili sida-sida. Iya. Nah, yang ngomong siapa? Malaikat. Malaikat ngomong, Filipus, gitu, injili sida-sida. Kok bisa ngomong sih? Malaikat nggak ada kerongkongannya. Iya. Cuma jadi orang. Begitu juga Maria. Waktu malaikat datang, Maria kau akan melahirkan seorang anak. Kok bisa? Nah, itu di dalam roh itu, di dalam perasaan atau dipanggil. Saya juga pernah. Saya lagi berdoa di gereja sidang jemaat Allah di luar kota itu waktu di mana ya saya lupa. Nah, saya lagi berdoa gitu, ada suara Eko Hidayat, namamu Yosua. Dari mana? Saya dengar ada orang, nggak ada orang, tapi namamu Yosua. Ya sudah, terima kasih Tuhan. Orang lagi menyembah dalam roh, begitu lagi mereka gitu. Nah, jadi kita lihat kekuatan roh itu sebenarnya lebih dominan, universal. Kalau kita di ciptaan itu hanya satu bentuk saja. Roh yang bisa kemana-mana universal. Jadi kalau ada orang wisata roh bisa nyasar ke kawasan kegelapan. Roh kawasan kegelapan kalau kita ada kita ada alam kudus. Dia ada di alam gaib. Kadang-kadang pendeta nggak tahu bahwa dia masuk di alam gaib. Dianggap dia benar bertemu Allah. Ya, mana bisa tuh kan? Kalau kita lihat di Alkitab, Allah itu adalah seperti api. Ya, apalagi ada yang bilang dia bisa sortir permohonan orang di meja bersama dengan Allah. Itu kan nggak mungkin. Ya, kalau Allah yang betul-betul tidak berbentuk dengan manusia, tapi Allah menjadi manusia, waktu turun ke dunia supaya ngomong sama manusia. Kalau Allah dari langit aja ngomong, manusia mana percaya. Ya, nah jadi saya kuasai alam roh itu. Jadi lama-lama Ibu Vera dulu bertobat duluan, baru saya. Nah itu Pak Eko, maaf nih saya mau tanya, itu berapa lama Pak Eko dan Bu Vera istilahnya kalau kita bilang terjerumus ya ke dalam kuasa gelap gitu ya, dan pada akhirnya bertobat. Suaranya. Pada akhirnya bertobat ya. Pada momen apa itu sehingga Pak Eko dan Bu Vera bertobat gitu? Coba saya tanya ke Bu Vera dulu. Saya dulu kali ya. Iya. Saya sih bertobatnya tidak karena manusia, pendeta, penginjil, siapa kayak gitu ya. Iya. Saya dulu tidak mengerti ya. Jadi saya cuma dengar radio antar suami ke airport pagi jam 5, dengar ada ceramah saudara kita. Iya. Lalu pulang, saya balik lagi setengah 6, 4 jam 6 begitu. Karena zaman dulu tidak ada VCD segala ya. Iya. Jadi putar-putar radio ketemu khotbahnya orang Kristen. Oh. Orang gitu. Kristen. Orang Kristen. Setelah saya dengar dua-duanya, oh begitu ya, enak ya. Tapi waktu lagi dengar khotbah yang kedua itu tenang sekali, Damai sekali ya. Ternyata sekarang saya tahu bahwa Yesus Raja Damai. Amin. Ya, semua enak tenang gitu. Tapi yang paling enak tuh Raja Damai itu gitu. Iya. Jadi saya dengar 4 tahun. Oh gitu. 4 tahun. Nah, saya diam-diam bawa radio kecil. Suami masih tidur. Putar itu terus ya. Saya keluar, saya puter terus dengar 4 tahun lah di sana. Oh gitu. Nah, di tengah-tengah 4 tahun itu saya ya karena Pak Eko doyan bakso apa Pak? Doyan penglihatan. Nah, jadi dekat lah begitu ya. Iya. Jadi akhirnya saya injilin Pak Eko. Jadi sebenarnya gitu, bukannya iya. tadi dibilang satu pendeta bukan. Saya yang menginjil Pak Eko pakai telepon. Mungkin lupa nih Pak Eko nih. Oh, melalui telepon. Iya, 1,5 tahun pakai telepon. Nah, disamber sama pendeta itu gitu loh. Jadi maksudnya ya ada yang nanam, ada yang
menyiram, ada yang menumbuhkan Allah gitu ya. Jadi saya awalnya tuh saya gitu loh, 1,5 tahun dah kira-kira. Akhirnya ya sekarang kita sama-sama di dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Gitu. Ya. Gimana? Pak Ibu? Pengalaman. Pengalaman saya, katanya pendeta itu dia disuruh menginjilin saya. Iya. Setelah itu dia menginjilin saya, ceritain Tuhan Yesus. Saya itu nggak percaya. Terus apa Iya. yang terjadi? Terus sampai 3 bulan dia datang sampai saya mau bikin dia mau bikin dia gila supaya dia cebur ke kali Ciliwung gitu. Iya. Tapi kan nggak mempan. Akhirnya saya tungguin dia datang. Pak, gurunya siapa Pak? Wah, guru saya Tuhan Yesus. Pada kemana Pak? Tuhan Yesus itu nggak ada. Saya baru aja ketemu. Kalau dewa-dewa ketemu, kalau itu nggak ketemu. Terus sampai 3 bulan, dia bilang ini hari terakhir dia datang tuh 3 bulan. Pak Eko mesti bertobat kata Tuhan. Tobatnya mana? Ya apa? Disuruh apa? Pak Eko sekarang belajar dengan itu jadi anak-anak yang dewa-dewa itu. Saya nggak sebut namanya ya. Oh gitu. Pak Eko mau nggak jadi anak Allah? Emang anak Allah? Bener jadi anak Allah? Dia buka Alkitab buat saya itu. Ya dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 12. Setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Wah, kalau jadi anak Allah mau. Emang saya ada meja buat sembahyang Allah ya? Ada, semuanya ada. Yang paling depan pintu terus sembahyang Allah gitu. Wah, kalau saya jadi anak Allah paling tinggi dong. Dia bilang mau. Kalau mau, saya mau doakan. Kalau baik itu menjadi anak Allah, tapi nggak boleh sembahyang lagi yang lain. Ya, benar jadi anak Allah dikasih lihat. Setiap orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Maka saya pikir kalau Alkitab bilang supaya menjadi anak-anak Allah, jadi saya jadi anak benar loh. Tapi kalau Alkitab bilang supaya sebagai anak-anak Allah, saya nggak mau. Sebagai kalau gini, you sebagai adik saya, bukan adik saya. Ya, kalau you adalah adik saya, berarti kita saudara kandung. Nah, jadi kalau sebagainya, banyak orang Kristen menerima Yesus sebagai Tuhan. Nah, saya di situ menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Nah, begitu dia bilang menjadi anak-anak Allah, mau saya. Jadi anak dewa aja udah senang, apalagi anak Allah. Oh iya, Pak. Iya kan? Tunggu dulu, belum selesai. Oke. Kalau dulu potong lagi ntar saya lupa. Iya kan? Nah, jadi di situ. Dewa aja seneng ya Pak. Iya. Nah, saya terima. Di mana Pak? Saya mesti vegetarian, mesti puasa dulu. Nggak usah, sekarang aja di meja. Hah? Bisa di meja kantor saya ini. Iya, saya suruh ikuti Tuhan Yesus. Hari ini saya mau menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya Yesus adalah Tuhan. Ditumpangin tangan di kelapa saya. Kepala. Di kepala. Salah. Emang beda ya? Kelapa sama kepala. Kalau kepala dicukur jadi botak, kalau kelapa dicukur jadi batok. Ini sedem. Maaf kalau orang botak. Kalau orang botak depan sama botak belakang itu beda. Oh gitu. Kalau botak depan dia suka mikir. Kalau botak yang belakang muter, dia orang pinter. Oh gitu. Tapi ada yang botak dari depan ke belakang, dia pikir dia pinter. Nah, bego juga ya. Sok pinter dia. Maaf kalau yang botak. Saya bukan mau nyindir yang botak. Bukan nyindir, cuma nyinggung. Nyinggung dikit. Iya. Nah, udah saya menjadi anak Allah. Betul, saya baru percaya kalau orang doakan di kepalanya itu bang tangan bisa muntah-muntah. Saya muntah-muntah. Sama dia. Nah, udah gitu saya rasa senang. Sama juga dunia saya yang punya. Yang lain kontrak. Jadi saya nggak boleh lagi, nggak boleh. Kalau udah jadi anak Allah, itu roh-roh iblis yang baikku sembayangin gitu. Ah, enak aja
pendeta ngomong. Setelah besokannya, Ya. saya kan nggak enak sama orang tua saya. Saya beresin, saya beresin. Terus saya beresin, saya pasang lupa. Begitu saya lihat hitam semuanya. Kan kemarin-kemarin dewa, rupanya waktu saya dulu dikasih penglihatan 100% kekuatannya. Begitu tumbangin tangan oleh hamba Tuhan itu, ya Bapak Allah kasih saya 1000-an. Jadi tembus gitu. Kok kamu? Waduh, setan. Nah, mama saya datang. Mah, ini yang kita sembah setan semua. Ngamuk dia. Lo kali yang setan. Gitu. Enak aja lo. Kualat lo. Dewa dibilang setan. Ya, habis saya lihat, udah mah, saya nggak mau sembahyang lagi. Di situ. Lantas setelah 3 hari, saya udah nggak mau sembahyang, nggak mau apa, karena saya penglihatannya dalam itu roh-roh seperti film itu Keras Sakti, hitam-hitam lewat gitu. Ya, jadi kayak bayangan gitu, marah, terus jadi orang gitu ya, jadi dewa gitu. Nah, mulai dari situ saya dimarahi. Kamu mau ikut apa mau keluar dari rumah ini? Diusir saya. Makanya saya pindah. Saya nggak mau lagi. Nah itu kalau sama Bu Vera lain lagi. Semuanya ada jalannya sendiri-sendiri ya. Kalau Bu Vera dengar firman, kalau saya difirmankan, baru saya pindah. Terus dia pindah, saya nggak diaku anak sampai 5 tahun. Oh gitu ya. Nah belakangan baru orang tua saya. Emang orang tua saya demennya kuasa kegelapan. Ya dukun-dukun, paranormal, ya peranggar nasib dan sebagainya begitu. Ya, jadi saya juga ada dulu satu peristiwa ditipu orang lagi. Kita juga bisa juga diperdaya oleh kuasa gelap lagi. Iya, begitu udah bertobat, ada yang namanya berada apa itu ya, yang tukang bohong gitu. Ya, kita diperdaya semua. Diperdaya, akhirnya kita ditipu uangnya. Nah, saya tangkap rohnya. Saya makan jam, saya ikat. Saya bilang, Bu Vera nih, saya ikat rohnya di pohon ini. Jangan, kasihan tuh dia. Itu udah bertobat Pak Eko? Udah. Oh gitu. Kumat lagi ceritanya. Udah bertobat, saya mau tangkap rohnya. Kumat iya. Tomat. Udah tobat, kumat lagi. Nah itu. Nah di situ lah. Jangan, kata Bu Vera, nggak boleh. Waduh. Jadi kita bisa loh, kita punya kuasa lebih hebat loh. Kalau sekarang ada orang berdoa, doanya orang belum bertobat, saya ikat dulu roh-roh dari surga, turunkan tali, ikat dia supaya dia jangan lagi berontak. Benar-benar bisa loh. Bisa ada yang begitu. Pengalaman ya. Iya betul. Pengalaman. Jadi udah saya bertobat, udah saya benar ikut Yesus. Sekarang kebetulan ada teman, dia manggil roh. Ada 2 ruang tamu depan dan ruang tamu di belakang. Nah saya mau ke toilet, sekarang mampir ke ruang tamu belakang. Anda nggak ngapain ini? Bapak, jangan ikut campur ini. Pak, jangan kesini. Dia nggak mau masuk tuh, nggak mau ngomong. Siapa? Enggak, orangnya bisa kemasukan. Bapak Kristen ya? Iya. Nah jadi ngapa nggak bisa? Kristen campur aduk sama orang begituan. Jadi banyak yang Bu Vera saksikan, kita juga bisa juga kena ditipu. Emang iblis penipu ya, pembohong, pendusta. Jadi masalah ada saja. Jangan pikir orang Kristen semua nggak ada masalah. Banyak ya. Apa yang mau tanya apa tadi? Iya. Setelah Pak Eko bertobat dan pada akhirnya untuk melanjutkan pertobatan itu, apakah Pak Eko sekolah gitu? Kalau memang bersekolah, Alkitab di mana gitu Pak Eko? Kalau boleh saya tahu. Kalau saya di Seminari Betel sama di Betani Surabaya. Oh, Betani Surabaya. Semua ada piagamnya. Oh iya. Ada itunya. Saya sebetulnya dapat dari Betani Surabaya itu tahun 2003. 2003 ya. 2003 pendeta Dr. Eko Hidayat MA. Saya nggak mau pakai buat apa gitu kan. Di sorga juga nggak dipakai. Pendeta Eko Hidayat aja. Ini juga Bu Vera juga dapat gelar, semua dapat. Ya.
Cuman kita sebagai anak-anak Tuhan nggak perlu dah mengampang begitu. Betul Pak. Ya. Jadi kalau kita lihat sekarang nggak ada satupun yang bisa melawan kekuatan kekuasaan Yesus Kristus. Amin. Semua kemuliaan ada di tangan Yesus. Sebetulnya kalau Allah mencipta ya langit dan bumi hanya dengan firman jadi kok. Iya. Kok kita takut? Takut apa? Kuasa gelap nggak bisa lawan. Ya, jadi kita kalau kita punya kekuatan, kalau Allah beserta kita, siapa lawan kita? Nah, gitu. ini udah mulai enak nih Pak Eko nih. Obrolannya udah mulai enak nih. Karena pada bukan kuasa gelap lagi masuknya kayaknya kita masuk ke kuasa terang gitu. Kuasa terang itu Yesus sendiri. Nah, yang saya mau tanya nih. Suara. Ya, yang saya mau tanya, ada kuasa gelap yang seperti Pak Eko dan Bu Vera alami dulu. Ada kuasa dari Allah. Yang kita tahu kuasa gelap punya kuasa juga untuk berbuat sesuatu gitu kan. Tapi nggak bisa mengalahkan kuasa dari Allah. Perbedaannya kuasa gelap dengan kuasa Allah itu sama-sama punya kuasa, perbedaannya di mana? Saya mau tanya itu kepada Bu Vera dulu. Bedanya kuasa gelap dan kuasa Allah. Ya. Kalau kuasa gelap, tetap kan kita mau dihadir di hidup kita. Iya. Kita punya Allah yang kita sembah, kita juga mau hadiratnya hadir. Iya. Rohnya ada dalam hati kita ya. Jadi kalau kita mau yang kita sembah itu hadir, pakai mantra, kuasa gelap. Kalau kita dengan pujian, dengan penyembahan ya, dengan firman Tuhan, itu bedanya itu. Oh gitu ya. Iya. Bedanya di mantra dengan puji-pujian dan firman Tuhan. Iya, Oh. bedanya itu. Oke. Untuk Pak Eko, Kalau saya lain lagi, Ya. ya Bu Vera udah betul itu baik. ya, Tapi kalau saya lihat, roh-roh iblis dari mana sih? Dari sorga kan? ya, Itu roh ciptaan. iya, Kita juga manusia ciptaan. betul. Tapi kalau kita dikasih roh Allah, roh Allah masuk ke dalam diri kita. Iya. Jadi kita bukan rohnya, bukan ciptaan. Sampai Tuhan mengatakan ya di dalam Yohanes 14 ayat 17 mengatakan, dia bilang, Bapak, aku telah berikan firman-Mu pada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Dan juga waktu firman Allah mengatakan, ya, kamu berasal dari bukan dari dunia, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi kita ini rohnya adalah roh Allah. Maka dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Kalau mereka itu ciptaan, tapi di surga itu seluruh mereka 100% menyembah pada Allah dan sujud. Tapi nggak demikian di dunia ini. Di dunia ini ya udah campur aduk, beraul hanya berapa persen, berapa puluh persen. Jadi saya lihat bedanya, kalau mereka ciptaan, kalau kita roh Allah. Maka dikatakan tubuh kita bait Allah. Ya, tubuh kita bait Roh Kudus. Nah, kalau itu siapa mau? Jadi kalau roh Allah diam di dalam saya mau. Coba roh setan siapa namanya? Ya, Lucifer, anak antiknya dia di dalam diri saya nggak mau. Iya kan? Jadi bedanya bahwa mereka ciptaan, kalau kita bukan ciptaan, roh Allah sendiri. Itu. Ya. Jadi lebih jelas ya. Ya, sangat jelas Bapak Ibu saudara sekalian. Ada satu pertanyaan terakhir Pak Ibu. Ini ketika Bapak Ibu terima Yesus, iya kan? Itu kan dulu pernah nyantet apa, kalau orang tuh kebatinan ada yang nakal lah ya, disantet lah kayak tadi Bapak bilang ditarik lah rohnya, dicabut lah. Nah itu setelah terima Yesus bagaimana ketika terima Yesus bagaimana menangkal itu kuasa kegelapan? Contoh saya belum terima Yesus, saya masuk dalam kegelapan, saya ilmu, akhirnya saya menyadari dan Tuhan kasih anugerah saya terima Yesus. Tetapi kan musuh saya waktu saya belum terima Yesus masih ada musuh kan. Nah dia santet saya, gimana caranya untuk supaya itu tidak kena ke kita? Nah itu gimana Pak? Gimana?
Hera bisa jelaskan. Ya. Maksudnya setelah terima Tuhan, Ya, kadang-kadang kan gini, sebelum terima Tuhan, kan ibu kan ada musuhnya dong. Kalau dalam ibu batin pasti ada musuh-musuh. Pasti. Iya kan, contoh, kalau saya dengar dari kesaksian ibu, kalau ibu nyembuhin orang, itu kan ibu berhati-hati. Takut ada orang yang disembuhkan, takut dia akan berserang balik. Nyerang balik ya. Betul. Tetapi setelah saya terima Yesus, dia kan akan tahu gitu loh. Nah, gimana Bu? Oh, ini udah gak berilmu lagi nih, gue serang lah sekarang. Nah, Kayak gitu lah contohnya. betul. Nah, itu gimana Bu, cara nangkal? masih belum fokus. Pertanyaannya aja pendek aja apa? Jadi begini, ya, saya jelaskan. Dulu Bu Vera kan bergaul dengan dunia Ya. gelap. Otomatis musuh-musuh pasti banyak dong. Nggak, Musuh-musuh dalam dunia gelap. Nggak ada tuh, nggak ada. Kita nggak merasa ada musuh ya, Pak Eko ya. Kalau kuasa gelap nggak musuh. Nggak ada Oke. musuh. Setelah dari terima Yesus, Baru Oke tuh. lah. Dulu nggak punya musuh ya. Tapi misalkan sekarang setelah bertobat ada orang yang tidak suka gitu, pakai cara kuasa gelap untuk menyerang. Gampang kok. Nah, itu. cara menangkal itu seperti apa gitu? Ya. Nomor satu kan kita mesti yakin bahwa Roh Kudus itu ada di hati kita. Amin. Satu ya. Betul. Lalu kita praktekin Ya. firman Tuhan. Bilangan 23 ayat 23. Ya. Bahwa kita itu tidak mempan disantet, tidak mempan dimantra. Ya. Amin. Amin. Gitu loh. Ya. Jadi itu saya pegangan saya, dan juga kalau saya nih ya, karena kita dari tahun berapa Pak? Tahun 80-an ya Pak ya. Udah ngantri orang tuh konsultasi di sana, lepas-lepasan, lepasin lah apa semua gitu ya. Jadi saya minta sama Tuhan bahwa kuasa itu jangan cuma sedikit gitu, Ya. tapi Penuh. bukan apa sih, seperti kalau pejabat presiden mau pergi gitu, kan itu sekian kilometer sudah disterilisasi. Oh iya, jelas. Ya. Betul. Jadi saya tuh mau Tuhan supaya benar-benar saya datang aja orang itu disembuh. Ya. Saya datang aja orang kerasukan tuh hilang Ya. total gitu loh. Jadi itu yang kita alamin. Oh. Saya setiap kali ada orang kerasukan, Pasang. baru-baru yang dimensi roh ke-10, Iya. nah orang gila tuh sembuh total. Satu kali gitu. cuma, iya. Hanya satu kali datang. Iya. Oh. Jadi itu dia turun dari lantai 2 tanpa busana, Iya. ditangkap sama security rumahnya, karena orang kaya raya tahun 90-an lah. Tahun 90. Kalau sekarang security udah biasa, kalau dulu Iya. enggak ya. Jadi itu sampai lupa, nggak mungkin lah bosnya masa security di bawah dia tanpa busana, Iya, ya kan? betul. Nah jadi itu saja satu kali dia sembuh, Iya. gitu. Karena kita harus yakin bahwa kita itu bersama dengan Allah. Amin. Ya, kalau orang bilang Immanuel ya, Iya. amin. Allah beserta Immanuel, kita. Allah beserta, Tuhan beserta dengan kita. Iya. Tapi bahasa aslinya Immanuel. Iya. Itu di dalam manusia ada Allah. Amin. 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 Di dalam manusia ada Allah. Immanuel. Iya. Tapi kalau disertai sama, Iya. tapi saya lebih senang lagi kalau Allah di dalam manusia ada Allah. Allah. Amin. Sekali lagi, di Amin. dalam manusia ada Allah. Di dalam saya ada Allah. Jadi itu mesti benar-benar menjadi rema, Iya, betul. menjadi satu kekuatan yang tiap hari tuh kita tahu gitu. Iya. Saya saja itu yang keberapa, itu dimensi roh yang keberapa, di Klurit nih, Kluritnya Bengkok. nyantai. Oh. Iya. Dia nggak ganas gitu loh. Oh, iya. Saya nggak teriak-teriak juga. Jadi gitu. Jadi ada satu kuasa yang kita tidak bisa pikir dengan Akal nalar sehat. kita, tapi mengcover kita. bekerja dengan dahsyat. Amin. Amin. Gitu loh. Iya. Amin. Begitu Oke. Pak. Iya. kalau saya Ya. mengatakan sebab iblis tidak bisa melawan kita. Tuhan sendiri juga tidak mau. Karena dialah mengasihi kita. Iya. Yang bisa bikin kita celaka adalah diri kita sendiri. Betul. Ya, kita dicobai terpikat. Oleh keinginan dari Iya, Yakobus mengatakan begitu. Anggap untuk kebahagiaan jika orang jatuh di dalam pencobaan.
Jadi iblis terus mencoba. Sebenarnya yang bisa mencelakai kita ada diri kita sendiri. Kalau kita sudah punya kekuatan di dalam Tuhan, kita nggak perlu takut manapun juga. Seperti Ibu Vera katakan tadi, punya kekuatan sendiri. Saya pernah didatangin loh. Oh iya. Oh, datangnya semua nenek-nenek udah tua gitu. Mau dikalungkan bundaran emas, begitu, emas gede gitu, kira-kira 5 sentian begitu. Iya. Ya, dengan emas, pakai ini. Apa yang kau mau akan saya kasih. Oh gitu. Pernah saya tolak dalam nama Yesus. Masih dicoba juga. Masa? Iya, ada masalah dicoba, ada masalah dicoba. Oh. Sampai sekarang juga ada aja yang coba gitu. Cuman kitanya sendiri bagaimana. Jadi hidup mati ditentukan oleh lidah sendiri. Betul. Amin. Amin. Iya. Amin, amin. Saya mau satu dong, tutup nih, udah mau Ya. tutup ya. Iya, iya, Iya. betul. Jadi, kok bisa lupa tuh saya mau tutup tadi. Maka udah tua. Udah tua ya, udah tuir. Oke, tutup deh. Baik Bapak Ibu, nanti mungkin Ibu Vera di lain kesempatan akan menceritakan. Iya, betul. Baik Bapak Ibu, sampai di sini kita telah Cukup jelas ya. cukup jelas bagaimana pengalaman masa lalu Bapak Pendeta Eko Hidayat dengan Ibu Vera sangat buat kita tuh wah ternyata kuasa gelap ilmu kebatinan tuh memang ada kuasanya. Ada kuasa. Tetapi setelah terima Yesus lebih berkuasa karena Yesus telah membebaskan beliau dari semua keterikatan Amin. roh jahat dan kuasa kegelapan sampai dipakai Tuhan dengan ajaib. Baik Bapak Ibu, dan untuk mengakhiri acara kita akan berdoa. Oke. Saya persilakan pada Ibu Vera. Bapa Sorgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kalau bincang-bincang mengenai keadaan dahulu waktu lagi ada bersama dengan kuasa-kuasa di luar Tuhan Yesus dan sekarang ada di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapak kalau kami orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak bisa apa-apa Tuhan, tapi Engkau mengasihi kami, Kau panggil kami, Kau gendong kami, Engkau bawa keliling-keliling dari kota sampai ke kampung-kampung, sampai ke luar negeri Tuhan. Kami mengucap syukur atas perkenanan-Mu. Amin. Tanda bahwa kami boleh menginjil Tuhan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Beritakan kepada banyak bangsa kabar baik ini. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah host kami juga diberkati, kami diberkati, dan kalau pulang ke rumah Kau jaga juga tidak ada feedback karena Engkau Amin. sudah pelihara kami dan kami terlalu percaya seperti tadi Tuhan, itu atmosfer sekian kilometer sudah semuanya ada. Haleluya. Tuhan punya dan juga ada malaikat-malaikat perang bersama dengan mereka dan kami semuanya Tuhan. Tidak ada feedback di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah boleh berlangsung lagi pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang kebenarannya akan terjadi Tuhan, dan kami boleh mengucap syukur oleh karenanya karena Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Tidak mungkin seorang paranormal mau terima Tuhan Yesus Amin. karena kami bisa apa-apa semuanya Tuhan. Tapi kami tahu kebenaran firman Tuhan setelah kami baca firman, dan kami mengucap syukur kalau sekarang adalah kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Biarlah kami mau tutup semua kesaksian firman Tuhan di dalam nama Juru Selamat dunia Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, Haleluya. amin, Amin. haleluya. Baik Bapak Ibu, jangan lupa Bapak Ibu membawa teman-teman Ya. untuk menonton siaran ini, atau Bapak Ibu yang mungkin punya teman yang punya pengalaman masih juga ingin berguru kebatinan, Bapak Ibu bisa tonton, sangat bagus, sangat menarik karena ini dari pakarnya langsung kesaksiannya Pak Bener. Dan jangan lupa Bapak Ibu tulis komentar pertanyaan, komentar apapun yang Bapak Ibu ingin tanyakan. Ibu Vera dan Bapak Eko Hidayat akan menjawab dengan firman Tuhan yang luar biasa. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin konseling, menanyakan, bertelepon, ada di depan Bapak Ibu nomor-nomor yang telah disiapkan. Bapak Ibu boleh menghubungi, menelpon, SMS, kami akan merespon cepat. Terima kasih. Sampai sekian hari ini pembicaraan kita. Sampai jumpa. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Shalom.